7 golongan manusia yang paling dibenci Allah, renungan diri menuju jalan taubat. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka seluruh langit dan bumi ikut mencintainya. Tapi jika Allah membenci seorang hamba, maka bumi akan terasa sempit, langit tak memberi cahaya, dan hati tak akan pernah tenang. Saudaraku, pernahkah kita merenung, apakah kita termasuk hamba yang dicintai Allah, atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita termasuk yang paling dibencinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Dia yang menciptakan kita, memelihara kita, dan memberi kita kesempatan hidup hingga hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah, keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha mengikuti sunnahnya. Majelis ini adalah ladang renungan. Hari ini kita bahas 7 golongan manusia yang justru dibenci oleh Allah. Astaghfirullah, semoga kita bukan termasuk salah satunya. Satu orang miskin, tapi sombong. Nabi Muhammad bersabda, ada 4 golongan yang dibenci Allah. Penjual yang banyak bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua pezina, dan pemimpin yang zalim. Aisyah An-Nasai. Apa yang membuat Allah murka kepada orang miskin yang sombong? Sombong seharusnya tidak ada dalam hati manusia. Tapi ketika sombong bersarang di hati, yang seharusnya tawadu karena kekurangan, itu menjadi bencana. Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. QS An-Nisa 36. Sombong bukan hanya tentang pakaian atau harta, tapi ketika hati merasa lebih baik dari orang lain, bahkan saat kita sendiri tak punya apa-apa. Sombong dalam kefakiran adalah kehancuran spiritual. Ketika kita merasa lebih pintar, lebih benar, lebih layak, padahal tak ada yang bisa dibanggakan. Na'udzubillah min zalik. 2 orang kaya tapi pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, orang miskin dan musafir. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Karena QS Al-Isra 26, kekayaan adalah amanah. Jika amanah itu tidak ditunaikan, maka ia menjadi musibah. Orang kaya yang pelit adalah orang yang kufur nikmat. Ia lupa bahwa harta yang ia kumpulkan bukan karena hebatnya ia, tapi karena kasih sayang Allah. Rasulullah bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah. HR Muslim. Tapi pelit menjadikan hati keras. Ia takut miskin, padahal Allah telah menjamin bahwa sedekah akan menggandakan rezeki. Maka pelit adalah penjara. Dan yang terpenjara adalah jiwa kita sendiri. 3 wanita yang hilang rasa malunya. Nabi bersabda, malu dan iman itu bersaudara. Bila salah satunya diangkat, yang lain pun akan ikut hilang. HR Al-Hakim. Wanita diciptakan dengan kemuliaan. Ia dilindungi oleh rasa malu. Tapi ketika rasa malu hilang, maka hilanglah pelindung itu. Dunia hari ini mengajak wanita menjadi bebas. Tapi kebebasan tanpa batas hanyalah kehinaan yang dibungkus kemewahan. Lihat Maryam binti Imran. Ia dijuluki wanita yang menjaga kesucian karena rasa malunya kepada Allah. Sedangkan wanita hari ini, aurat diumbar, kata-kata kasar dan rasa malu hilang. Inilah sebab datangnya murka Allah. 4. Orang yang malas beribadah. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. QS Al-Baqarah 45. Malas beribadah bukan hanya ciri futur, tapi tanda kemunafikan. Rasulullah bersabda, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan Subuh. HR Ibnu Majah. Jika kita mengaku cinta Allah tapi malas berjumpa dalam sujud, maka cinta kita palsu. Banyak orang tua yang lalai, apalagi anak muda, menganggap ibadah sebagai beban, bukan kebutuhan. Padahal ibadah adalah tiket keselamatan. Lihat si pemuda yang tak mau berkarya. Rasulullah bersabda, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. HR Al-Hakim. Muda adalah masa emas, tapi banyak pemuda tenggelam dalam kesia-siaan. Game, scroll media sosial, nongkrong tanpa makna. Padahal waktu adalah nikmat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat. Sebelum ditanya tentang waktunya, untuk apa ia habiskan? HR Tirmidzi. Maka pemuda yang tidak berkarya, tidak belajar, tidak berdakwah, termasuk orang yang merugi. Al-Khansita, pemimpin yang zalim dan keji. Allah berfirman, tempat kembali mereka adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. QS Ali Imran 151. Pemimpin adalah cermin umat.
Jika pemimpinnya adil, rakyat akan bahagia. Tapi jika ia keji dan zalim, maka kerusakan akan tersebar. Rasulullah bersabda, tiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. HR Bukhari and Muslim. Jangan pikir hanya presiden. Seorang ayah, guru, suami pun adalah pemimpin. Zalim dalam rumah tangga, dalam amanah kecil, tetap dibenci. 7. Ahli ibadah yang riya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, padahal Allah lah yang akan membalas tipuan mereka. Dan mereka berdiri untuk salat dengan malas, hanya ingin dipuji manusia. Kesan Nisa Wonder 42. Riya adalah syirik kecil. Amal yang tampak besar di mata manusia bisa jadi tak bernilai di sisi Allah jika niatnya rusak. Ibadah bukan untuk followers, bukan untuk popularitas, tapi karena cinta. Cinta kepada Allah. Riya adalah penyakit hati, tapi banyak yang tak sadar. Maka periksa niat setiap kali kita salat, puasa, sedekah, bahkan berbicara. Muhasabah hati. Saudaraku, ketujuh golongan ini menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan menilai orang lain, tapi nilai diri sendiri. Apakah kita sudah jujur dalam ibadah? Apakah kita sombong meski tak punya apa-apa? Apakah kita sudah malu kepada Allah? Apakah kita menjadi pemuda yang bermanfaat? Jika kita belum, maka inilah saatnya kembali. Kembali ke jalan yang diridainya. Mumpung nafas masih di dada. Mumpung ajal belum menjemput. Doa penutup. Allahumma aj'alna minal lazana tuhibbuhum wa tarda anhum wa jannibna shifatal mabghudina indaka wa tabbit qulubana ala dinikin wakhtim lana bil husna ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat orang yang Engkau benci. Tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan wafatkanlah kami dalam husnul khatimah, wahai Zat yang Maha Penyayang. Mari kita introspeksi. Jika satu saja dari 7 sifat ini ada dalam diri kita, hari ini adalah saatnya untuk berubah. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Bagikan kajian ini kepada sahabat-sahabatmu, karena mungkin mereka yang kau selamatkan hari ini akan menjadi penolongmu di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng Hikmah Quran Daily